Diskusi kita Selasa depan adalah bicara tentang asal-usul kejadian manusia ya. Jadi mungkin kalian taunya kita diciptakan dari Adam gitu ya, berasal dari Adam. Tapi sebenarnya itu dulu ya. Nah, kalau sekarang kita taunya juga diciptakan atau lahir dari orang tua. Tapi ada apa sebenarnya yang terdapat dalam diri kita? Unsur-unsur apa yang ada di dalam diri kita sehingga menjadikan kita sosok yang bernama manusia? Nah, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang sifat-sifat manusia yang ada di dalam dirinya. Dalam diri kita ini ada sifat hawa, sifat nafsu, ya, sifat dunia, sifat syaitan. Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Sifat hawa itu seperti apa sih di dalam diri kita? Kemudian sifat nafsu itu seperti apa? Nah, sehingga di sini nih kita akan paham siapa manusia yang ingkar dengan Tuhannya dan siapa manusia yang taat dengan Tuhannya. Lalu kita akan mengkaji tentang apa perbedaan manusia dengan hamba. Kan dalam Al-Quran itu kita sering disebut sebagai makhluk ya, atau abdun ya, atau hamba ya. Nah, tapi ternyata antara hamba dengan manusia itu beda. Walaupun sosoknya sama, ternyata pengertian insan dengan pengertian hamba ini ternyata berbeda dalam penafsirannya ya. Sehingga nanti akan terurai ternyata dalam diri manusia itu ada sifat mukminnya dan ada sifat kafirnya. Nah, jadi dalam diri kita ini ternyata punya dua sifat, sifat yang berpendirian gitu ya, yang mukmin, dengan sifat yang suka dengan keingkaran, sifat kafir. Jadi kalau mengacu kepada ayat-ayat nanti yang akan kita bahas, ternyata orang kafir itu bukan orang yang di luar kita, tapi ternyata sifat-sifat kafir itu juga ternyata ada di dalam diri kita. Nah, dalam uraian kita nanti tentang sifat-sifat manusia ini, maka kita akan mampu menjelaskan ya posisi kita nanti berada di mana. Apakah kita lebih dominan mukminnya atau jangan-jangan kita lebih dominan kafirnya. Nah, sehingga lebih jauh nanti kita akan mengkaji tentang untuk menjadi seorang manusia ya yang dilahirkan di muka bumi ini, ternyata manusia ini pernah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Ya, bahkan ketika sejak dalam kandungan ternyata manusia ini pernah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Nah, janji apa sebenarnya yang kita Henry, tolong ya, di mute dulu ya. Nah, perjanjian manusia dengan Tuhan ini. Siapa lagi nih? Nah, saya lanjutkan ya. Perjanjian manusia dengan Tuhan itu ternyata bukan sekedar janji ya, karena dia disaksikan ya. Perjanjian ini disaksikan oleh Allah dan Rasul ya, sehingga manusia harus mewujudkan ya janji yang telah
dikukuhkannya atau diikrarkannya di hadapan Allah dan Rasul. Nah, itu ya. Kemudian nanti kita lanjut ke materi tentang syahadat ya. Bersyahadat. Mungkin kita sering mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, tapi ternyata syahadat ini ada rukunnya. Ada rukun 2 kalimat syahadat namanya. Nah, apa saja rukun-rukun syahadat ini? Kemudian syahadat ternyata juga ada syaratnya. Jadi syarat untuk bersyahadat itu ada. Jadi nggak bisa orang sembarangan bersyahadat. Kemudian mahasiswa nanti akan diajarkan bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya syarat sah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi hakikat syahadat nanti akan kita pelajari. Ternyata bukan sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata jauh dari itu. Syahadat memiliki makna yang sangat dalam. Kemudian setelah syahadat kita akan mengkaji tentang sholat ya. Sholat baik sholat hakikat sholat ya ataupun rukun-rukun sholat. Yang kaitannya dengan hakikat sholat itu kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya esensi sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan kita taunya sholat itu katanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi sholat yang seperti apa yang dapat melakukannya? Karena kenyataannya banyak orang yang termasuk kita yang sudah sholat sedemikian rupa, tapi ternyata masih juga melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ada apa dengan sholat kita? Nah, ternyata kita bukan hanya sekedar sholat.